menghargai ilmu tersebut. Telah jatuh ke dalam bidang. Dan apa, saya lupa deh satu lagi. Tunggu bentar. Buat-buatan banyak banget. Ada yang dioplos, terus pakai baju yang simple aja. Aduh. Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang kayak lebih ke apa ya? Lebih ke ngobrol aja sih, kita sharing, bukan kita ya. Saya akan sharing ilmu tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi Islam dan ilmu pengetahuan ini adalah salah satu mata kuliah saya di kampus, dan ini adalah tugas UAS. Dengan NIM saya Khaisma Asfifu Adia dengan NIM 111991005x26. Nah, sebelumnya, sekarang ini jam 9:22 pagi, hari Jumat, sekarang tanggal berapa? 25 Juni 2021. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertama. Tunggu ya. Pertama itu kita akan membahas tentang apa itu ilmu. Dasarnya dulu, apa itu ilmu. Nah, ilmu ini berasal dari kata alimah dalam bahasa Arab. Artinya ilmu. Kalau dalam bahasa kita sains, sama aja artinya ilmu atau ilmu pengetahuan. Nah, ilmu ini kan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting ya, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita dimanapun pakai ilmu. Kita di sekolah belajar matematika, belajar biologi, belajar fisika, kimia, itu kalau IPA. Terus ada sosiologi, biologi, itu kalau yang IPS. Terus ada PKN, ada apa macam-macam, itu semuanya ilmu. Nah, ilmu ini kita bahas tentang ilmu dalam perspektif di Islam. Bagaimana ilmu dalam perspektif Islam. Nah, ilmu pengetahuan ini tentunya melalui proses yang panjang sehingga dapat diterima oleh masyarakat sampai saat ini. Nah, dengan ilmu juga kalian ini nggak sih merasa di sekolah kan kalian dapat ilmu dan sering dikasih kasus gitu. Jadi masalah ilmu itu dapat membantu juga kepada manusia untuk memecahkan semua masalah yang ada di kehidupan manusia dan membuat manusia ini menjadi lebih maju. Ya kan, dulu kita yang nggak tahu teknologi nih di masa kemerdekaan itu masih belum ada kayak MRT. Sekarang udah ada MRT, udah ada ojek online. Dulu masih ojek biasa, itu contoh. Terus sekarang juga pesan kemana-mana udah pakai HP aja di rumah. Itu salah satu contoh ilmu yang bermanfaat bagi manusia yang semakin berkembang, semakin baik, semakin banyak lah manfaatnya ya. Ilmu itu di mana-mana. Kita tahu lah di kehidupan ini ilmu sangat diperlukan. Sekarang coba kita membahas tentang ilmu biologi. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata ilmu biologi? Pasti organisme kehidupan, terus pertumbuhan hewan, pertumbuhan tumbuhan terus apa lagi? Genetika, terus ada evolusi, ada macam-macam ya, banyak. Nah, kalau kita ambil salah satunya genetik ya. Nah, kita mengingat campur tangan genetik dengan pertumbuhan manusia ini yang semakin hari semakin banyak ya. Setiap hari pasti ada yang lahir banyak, ada yang meninggal juga, tapi kayak lebih banyak yang lahir deh. Kita nggak tahu ya. Jadi mengingat genetik ini sangat berpengaruh gitu dalam kehidupan manusia, tidak dapat dipungkiri kalau biologi ini tuh sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari.
Namun dalam berjalannya seiring waktu, ada kekhawatiran biologi terhadap nilai-nilai manusiawi yang membahayakan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, terdapat atau muncul kekhawatiran dari nilai-nilai biologi yang membuat nilai-nilai manusiawi ini menjadi berbahaya. Salah satunya disiplin biologi terhadap penelitian penelitian moral dan pencarian karakter moral. Nah, ini dia tidak berdasarkan medium ideologis, namun dia mengambil paradigma naturalistis yang mengarah kepada biologi. Nah, para pakar sosiobiologis ini mengatakan bahwa zaman manapun sejarah manusia, moralitas kini telah jatuh ke dalam bidang biologi atau biologis. Nah, namun pandangan Islam ini menolak paradigma tersebut. Nah, ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wal dzakirina Allaha katsiran wa nadhira a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, yang artinya sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga atau memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, dan Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dalam ayat ini itu menggambarkan bagaimana Tuhan atau yang Maha Kuasa itu menciptakan kesempurnaan, memberikan manusia ini kesempurnaan yang benar-benar sempurna, makhluk yang sempurna, dengan digambarkan dua gender, yaitu kita perempuan dan laki-laki. Oke, selanjutnya kita akan membahas ilmu tentang fisika. Nah, yang kedua ini ilmu fisika. Apa yang pertama kali kita pikirkan tentang ilmu fisika? Pasti tentang zat dan energi, ya kan? Nah, seperti yang kita tahu, ternyata seorang ilmuwan muslim ini juga mengembangkan bidang fisika. Ini ada 3 bidang. Yang pertama itu optik, bidang optik. Ini ilmuwan muslim yang menemukan. Lalu yang kedua itu masalah pergerakan. Nah, dalam bidang ini tuh ilmuwan muslim dikenal adalah Ibnu Sina. Kita tahu kan Ibnu Sina. Lalu bidang ketiga ini masalah berat ukuran. Masalah berat ukuran. Kita di sekolah belajar fisika, ya kan? Tapi kita nggak tahu siapa sih yang nemuin ini, siapa sih yang nemuin itu. Padahal ilmu-ilmu yang kita pelajari itu tuh tidak jauh dengan campur tangan orang-orang muslim. Salah satunya ya itu yang udah saya jelaskan, bahwasannya ilmuwan muslim ini juga ikut andil dalam penemuan-penemuan ilmu fisika. Begitu pula dengan ilmu biologi dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi
orang-orang muslim, orang-orang mukmin ini sebenarnya sangat berperan penting juga, karena dalam Islam ilmu kan sangat penting gitu. Bagaimana ilmu tentang ilmu tentang zoologi dan botani. Nah, botani itu kan kita pasti mikirnya dia nanam, bercocok tanam, ya kan. Kalau zoologi hewan ya, iya, zoologi itu hewan, ilmu tentang perhewanan lah ya. Nah, kalau tadi botani, kalau kita tahu kenapa kita bisa mencocok tanam, itu siapa sih ngajarin pertama kali? Nah, ternyata Adam dan Hawa pertama kali diturunkan ke bumi itu mereka sudah diajarkan untuk mulai bercocok tanam, karena ya itu sedangkan yang zoologi, kita tahu kan dalam Islam itu tidak semua hewan boleh dimakan, alias ada yang haram. Ini menandakan bahwa Islam itu benar akan semua hal gitu. Jadi kayak misal yang haram itu banyak, yang haram yang gak boleh dimakan oleh manusia, kayak daging hewan-hewan yang sudah mulai punah itu nggak boleh kita sembelih, nggak boleh kita makan. Dan yang boleh itu kayak kurban tuh, yang dikurbankan itu harus sapi. Kenapa? Karena perkembangbiakan sapi kan cepet ya, lagi kalau ngelahirin gitu cepet gitu, dan dia berukuran besar, jadi bisa dibuat oleh banyak orang. Lalu kita lanjut mempersingkat waktu. Kita lihat ilmu dengan dilihat dari etika. Nah, jangan dikira ilmu itu gampang didapat. Maksud aku ilmu itu gampang didapat tapi tidak mudah diterima. Paham gak sih? Jadi kadang kan ada orang yang susah gitu nyerap ilmu, ada yang mudah sekali. Itu ada pengaruhnya juga dengan etika. Jadi untuk berilmu itu ada etikanya. Pertama, hargai ilmu tersebut. Cara menghargai ilmu itu dengan pertama memperhatikan guru atau dosen yang sedang menyampaikan materi atau ilmu kepada kita. Itu kalaupun kita nggak ngerti gitu kan, ini apa sih gitu, tapi kalau kita memperhatikan pasti ada ilmu yang nyantol ke kita, ya nggak sih? Kadang suka kan kalau kita merhatiin tapi kita nggak tahu ini membahas apa, ini kok kayak muter-muter aja. Tapi ketika kita memperhatikan, di situ kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan guru kita, yang apa yang disampaikan oleh guru kita atau dosen kita di sekolah. Lalu yang kedua itu kita harus menjaga ilmu kita, maksudnya menghargai ilmu kita sendiri gitu. Jadi dengan kita udah dapat ilmu, kita harus menjaga ilmu tersebut dengan cara kita bisa ngajarin ke teman kita. Kan ilmu kita kan belum tentu didapat oleh teman-teman kita atau orang tua kita atau adik kita atau orang-orang sekitar kita. Maksudnya sekarang kan kalau bahas tentang teknologi gitu, kadang orang awam kayak tetangga kita itu nggak begitu tahu lah tentang teknologi gitu. Kita bisa mengajarkan mereka dengan cara yang sopan dan simpel, jangan yang membuat mereka nggak ngerti gitu. Jadi intinya kita bisa membagikan ilmu kita kepada orang lain. Itu cara dari menghargai ilmu kita sendiri. Lalu yang ketiga tadi yang pertama menghargai ilmu yang disampaikan oleh guru, menghargai ilmu dari kita, dan yang terakhir tuh jangan lupa
ketika kita sedang belajar itu kita harus berpakaian rapi, kalau bisa berpakaian rapi, sopan. Itu lebih kayak apa ya, kalau menurut saya itu kayak kita menghargai ilmu yang akan kita dapat. Sehingga kalau misalnya kalau kita belajar posisinya itu kita tiduran, terus pakai baju yang simple aja, pakai pakai baju yang simple aja gitu, kita nggak ada rapi-rapinya lah, pakai baju rumahan, terus belum mandi, acak-acakan, itu apakah mudah untuk kita menerima ilmu tersebut? Jawabannya belum pasti gitu kan. Mungkin ada orang cepat belajar dalam itu tersebut, tapi etika dalam mendapatkan ilmu atau menerima ilmu itu tuh kita harus menghargai ilmu tersebut dengan cara kita berpakaian sopan, rapi, dan kita emang benar-benar niat belajar gitu. Itu insya Allah nanti ilmu tersebut gampang untuk kita serap, untuk nyampe ke kita. Kalau tiduran kan ini ya, kadang kita ngantuk gitu, baru buka buku sebentar gitu udah ngantuk. Itu juga salah satu kenapa kita dianjurkan untuk berpakaian rapi, sopan, dan posisinya tuh nggak tiduran. Maksudnya kalau gini kan kita duduk di kursi atau kita senderan, atau kita kalau belajar capek gitu kita ya istirahat sebentar, ntar dilanjut dengan posisi yang tadi ya, begitu. Oke, lanjut, kita akan itu tadi tentang etika. Selanjutnya kita akan membahas tentang estetika dalam Islam. Apa sih estetika? Jangan dikira kayak estetik gitu ya, gambar-gambar yang estetik gitu. Bisa dibilang estetika itu ya seperti itu, estetika Islam dalam Islam. Contohnya itu gampangnya ya, contohnya itu kita lihat arsitekturnya masjid, bagus banget ya. Itu ide-ide tersebut tuh tidak lepas dari sikap bagaimana orang-orang Islam yang memahami secara integral antara materi dan ruh dalam totalitas eksistensis. Jadi seni Islam ini sebenarnya sangat bersifat sporadik atau bahkan marginal. Sebagai gagasan ini tuh menggambarkan tentang keindahan Islam dengan digambarkan sebuah masjid yang megah begitu, dengan ukiran-ukiran yang indah. Itu membuat kita yang beribadah pun nyaman. Jadi estetika dalam Islam itu seninya orang muslim. Jangan dikira orang muslim itu kuno, enggak. Mereka bahkan Oke, kita lanjut nanti ya. Kita lanjut ya. Tadi karena ini hari Jumat, jadi ada qiraat untuk sholat Jumat gitu di masjid. Jadi saya ngambilnya sekarang hampir jam 11 malam. Kenapa saya milih malam? Karena biar nggak berisik, jadi saya bisa bikin video ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang ilmu ekonomi menurut pandangan Islam. Nah, ekonomi Islam ini merupakan masalah-masalah ekonomi yang bernilai, yang mempunyai nilai-nilai nilai-nilai yang disandarkan dalam Islam. Para ilmuwan dan para pakar Islam ini berakar pada hukum Islam yang didasarkan pada Quran dan hadis. Jadi kenapa ya, ini artinya masalah-masalah ekonomi dalam Islam ini distandarkan, diidealkan. Jadi dengan kehidupan manusia, dengan kebutuhan kita. Jadi dalam Islam itu kita juga dituntut untuk punya pekerjaan, punya ekonomi, dan kita nggak boleh namanya
atau kikir gitu terhadap harta. Kita nggak boleh berlebihan dalam kekayaan, dan itu benar-benar ada dalam Islam. Kita diajarkan standar rendah hati dengan kekayaan kita, selalu berbagi. Terus, nah seperti halnya dalam firman Allah surat An-Naba ayat 11 yang artinya kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Itu artinya manusia itu dituntut untuk bekerja mencari ekonomi keluarga, terutama laki-laki ya. Di siang hari itu dituntut untuk bekerja, dan di malam hari itu disuruh istirahat. Tujuannya seperti istirahat juga harus ada jamnya. Sebenarnya kita kalau mau begadang gitu boleh, asalkan ada perlunya gitu, kayak lagunya Romai Rama ya. Jadi kalau begadang nggak ada perlunya, lagunya Romai Rama itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita begadang pasti badan kita sakit, akhirnya kita nggak bisa bekerja. Maka kalau malam itu kita dianjurkan untuk tidur lebih awal agar kita nanti di tengah malam bisa sholat tahajud begitu. Dan ada pula diriwayatkan oleh Abdullah Rasulullah SAW yang mengemukakan berusaha untuk memperoleh kehidupan dengan cara yang halal merupakan suatu kewajiban sesudah kewajiban sembahyang dari Muhammad Najatullah Siddiqi. Berdasarkan ungkapan Al-Quran dan hadis ini menunjukkan bahwa harta atau kekayaan materi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam itu tidak dihendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan sejarah, dan dengan ungkapan sungguh kekafiran itu mendekati kepada kekafiran. Kekafiran itu mendekati kepada kekafiran. Ini dari Al-Hadis. Jadi kita itu juga nggak diperbolehkan miskin juga, maksudnya harus hidup standar gitu. Kalaupun kita punya rezeki atau emang kita jadi orang kaya, punya banyak uang dan materi yang kita punya, itu kita dianjurkan untuk berbagi sesama yang membutuhkan, sedekah, dan itu tidak akan membuat kita mengurangi harta kita. Justru kalau kita banyak sedekah, itu insya Allah akan digantikan oleh Allah yang lebih banyak lagi. Oke. Untuk ilmu ekonomi saya rasa cukup itu aja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang politik Islam. Nah, konsep politik tradisional Islam ini antara lain itu kepemimpinan oleh penerus Nabi yang namanya khalifah. Nah, kalau kita kan bukan ya. Kalau kita ini pemerintahan politiknya itu republik, jadi presiden gitu. Kalau mereka khalifah, pemimpin penerus Nabi. Lalu pentingnya mengikuti hukum syariah. Hukum syariah itu hukum-hukum Islam yang masih berlaku, seperti kalau misal ada yang korupsi begitu, ini saya kurang tahu masih ada apa enggak gitu, pasti ada kayak hukuman yang potong tangan kalau ada yang mencuri. Terus ada hukuman-hukuman berat yang masih diberlakukan. Menurut agama Islam itu diperbolehkan, tapi di negara kita nggak bisa kayak gitu, karena kita bukan dengan konsep seperti itu tuh tidak bisa, karena kita demokrasi. Lalu kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan Dewan Syura dalam memerintah negara, dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil. Wah, ini adil banget ya Mas ya.
diperbolehkan untuk menggulingkan ini artinya menggagalkan gitu, atau menggantikan posisi kepemimpinan yang tidak adil. Misal kalau dipimpin oleh siapa gitu, semisal dia nggak adil terhadap rakyatnya, atau memonopoli antara rekan kerjanya sendiri, itu udah nggak boleh. Jadi itu diperbolehkan untuk menggulingkan pemerintahannya. Oke, lanjut. Ini kita akan membahas tentang metodologi perkembangan keilmuan atau epistemologi dalam perspektif Islam. Nah, epistemologi sebagai ilmu filsafat ini mengalami tarik ulur dari aneka ragam pemikiran dan yang dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Hal ini sebagaimana terjadi dalam ruang lingkup filsafat ini wajar. Yang memang ilmu filsafat ini lahir dan berkembang dalam horizon pemikiran yang universal, subjektif, radikal, dan kritis. Nah, untuk epistemologi barat yang memang mendasarkan dari semangat humanisme pada kenyataannya berbenturan dengan epistemologi Islam, yang mana epistemologi Islam ini bukan hanya karena proses pemikiran dan yang bersumber pada akal dan indera semata, namun juga epistemologi Islam ini ada keterikatan dengan eksistensi wahyu. Nah, pada saat ini ketegangan pemikiran mengenai ilmu itu terjadi dengan segenap faktor-faktor historis dan kultural yang melingkupinya. Lanjut. Nah, setelah mengalami proses dinamika yang panjang, baik epistemologi barat maupun epistemologi Islam, itu sebabnya ini dapat dikembangkan seiring perkembangan filsafat itu sendiri. Jadi itu sebabnya perubahan epistemologi itu sangat dimungkinkan terjadi meskipun adanya syarat dengan negosiasi. Jadi gitu ya. Jadi epistemologi barat dan Islam ini kan saling berbenturan, maksudnya nggak cocok gitu. Jadi ada kemungkinan perubahan epistemologi ini terjadi meskipun nantinya bakal ada syarat dengan negosiasi. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan sistem pembaharuan. Nah, terjadinya sistem pembaharuan ini ada dua faktor. Pertama, faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal. Nah, untuk faktor yang internal ini seperti yang pertama yaitu kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan suatu sistem pendidikan Islam yang benar-benar menjadikan umat Islam ini menjadi berkualitas, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang gini ya, ini kan zaman udah semakin lama modern gitu, anak-anak muda makin jarang ada yang susah buat ngaji, udah ngegame aja gitu. Teknologi sekarang udah di mana-mana. Jadi untuk adanya faktor internal ini mungkin dari internal itu yaitu dari orang tua yang mendidik anak, mengajarkan untuk mengaji dari rumah aja. Kalau kalau dulu tuh, kalau dari saya tuh kalau dulu tuh pasti ada ngaji bareng gitu di masjid. Kalau sekarang mungkin lagi pandemi, jadi harus dari orang tuanya sendiri yang mengajarkan mengaji di rumah kepada anak-anaknya. Lalu yang kedua ini agama Islam melalui ayat suci Al-Quran banyak menyuruh atau menganjurkan umat Islam untuk selalu berpikir dan
bermetaform, membaca dan menganalisis sesuatu untuk kemudian bisa diterapkan atau bahkan bisa menciptakan hal yang baru dari apa yang kita lihat. Sekarang ini ya, kalau kita yang kita bahas sebelumnya, jadi ilmuwan itu tuh banyak dari ilmuwan Islam seperti fisika yang saya bilang tadi, menemukan apa tadi, fisika saya lupa, pokoknya banyak. Nah itu kalau bisa jangan berhenti di ilmuwan yang sudah lalu. Kalau bisa dari yang generasi sekarang dan generasi untuk kedepannya itu kita melahirkan generasi yang suka membaca, suka berkomunikasi, suka mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga nantinya mereka akan menciptakan hal-hal baru dari apa yang mereka baca. Nah, biasanya kalau baca ke perpustakaan, kalau lagi pandemi kayak gini perpustakaan masih buka, jadi tidak menutup kemungkinan kita untuk belajar meskipun dalam keadaan yang dibilang terbatas. Ini terbatas karena kita lagi pandemi ya. Lalu yang ketiga, adanya kesadaran sebagai para ulama atau tokoh umat Islam akan ketertinggalnya dari orang barat dan mereka ingin memperbaiki kembali nasibnya. Adanya kesadaran. Nah nih, ini maksudnya ini yang saya maksud, Islam itu kan bukan orang yang kuno ya, cuma nggak tahu kenapa orang Islam mungkin bukan semua, mungkin cuma beberapa gitu, ada yang malas atau emang ketinggalan ilmu-ilmu yang sudah ada. Nah ini ketinggalan dari orang-orang barat. Nah seperti kita anak-anak muda aja gitu, sedikit sekali dari kita itu yang tahu atau ngerti gitu tokoh-tokoh Islam itu siapa aja. Jadi itu penting banget untuk diajarkan kepada teman-teman kita, adik-adik kita gitu. Jadi biar kita tahu, bukan cuma kita aja. Ini sama dengan kayak tadi saya pas kita ada di materi etika ilmu yang menjaga etika untuk menjaga ilmu. Nah itu kita membagi ilmu kepada teman. Nah itu tadi kalau kita tahu nih tokoh-tokoh Islam yang sangat berperan gitu, yang sangat sejarah lah ibaratnya, itu kita bisa berbagi ilmu kepada teman-teman kita. Nah untuk faktor eksternalnya ini contohnya ya membangkitkan ideologi umat Islam tentang pentingnya belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita belajar aja, kita baca buku, kita dapat ilmu. Nah ilmu itu nggak akan berkembang kalau kita tidak menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, kerabat kita, orang tua kita, apapun itu, ilmu apapun itu. Misal kita belajar ilmu masak atau apa ya, yang kecilnya itu kita tahu tentang karena saya anak TI ya, jadi kayak misal tentang teknologi, ini loh model terbaru teknologi sekarang itu ada 5G gitu, oh iya kah gitu. Jadi kita berbagi ilmu kepada mereka, meskipun itu ilmu yang kita dapat ya nggak banyak, tapi bisa berkembang karena orang lain itu mengetahui ilmu yang kita dapat begitu. Terus yang kedua, mengintegrasikan ilmu ke dalam pendidikan tinggi Islam di Indonesia untuk kemaslahatan umat manusia. Nah ini contohnya kalau di perguruan tinggi Islam itu bisa ngambil pendidikan tarbiyah. Nah itu nantinya kita bisa jadi guru. Nah jadi guru itu tuh adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi kalau bisa nih, menurut saya umat muslim itu harusnya semuanya
menjadi guru. Nah, secara nggak sadar ya kan, kalau misalkan profesi kita bukan guru tapi kita senang untuk memberi ilmu kepada orang lain, itu sama aja kita memberikan ilmu kepada mereka, sama aja kita menjadi guru mereka. Begitu. Jadi kita mengembangkan ilmu itu ke jenjang yang lebih tinggi untuk kemaslahatan umat manusia, untuk mendidik umat muslim, anak-anak yang kalau kita kuliah di bagian tarbiyah, kita belajar bahasa Arab, kita belajar sejarah Islam. Nah, itu nanti kalau kita udah jadi guru, kita bisa mempraktekannya langsung, menyalurkan ilmu-ilmu kita kepada murid-murid kita nanti. Lalu yang ketiga itu menyadari betapa pentingnya bahasa. Nah, kemudian mengembangkannya sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa. Jadi kan kalau bahasa ini banyak kosakata bahasa yang sekarang beragam ya, macam-macam lah, sampai bahasa yang dulu sempat ada itu menghilang, bahasa-bahasa yang nggak aneh-aneh gitu, itu secara otomatis hilang atau tidak dipakai lagi karena orang-orang sudah mengenal bahasa baru, bahasa gaul kita. Jadi kita harus membudayakan bahasa-bahasa tersebut, bahasa-bahasa yang baik ya. Jadi kita harus mengajarkan kepada teman-teman kita, adik-adik kita itu untuk suka untuk berbahasa yang baik dan mengembangkannya sebagai alat komunikasinya. Kita berkomunikasi dengan keluarga dengan baik, menyampaikan maksud kita dengan sopan, atau menyampaikan ilmu-ilmu kita dengan baik gitu, dengan bahasa yang baik juga. Lalu yang keempat yaitu pembaruan di bidang metode pendidikan Islam, yaitu berlatih dari metode mengulang-ulang dan menghafal ke metode memahami dan menganalisis. Nah, ini nih. Jadi kan kalau sebelumnya itu metode pendidikan Islam itu kan cuma mengulang-ulang. Nah, ini mengulang-ulang dan menghafal. Kalau ini kita mempraktekkan langsung, kita memahami maksudnya apa dan menganalisis. Contohnya, kita kalau belajar Imriti atau Alfiyah itu kita pasti ngapalin, berulang-ulang kita ngapalin. Nah, itu kalau bisa kita memahaminya, maksud dari isi Imriti dan Alfiyah ini apa, dan mempraktikannya, menganalisis, mempraktikannya itu dengan cara kita mempraktikkan langsung ke dalam bacaan Al-Quran. Kalau Imriti Alfiyah itu kan tentang ini ya, ilmu tajwid tapi lebih mendalam lagi. Jadi itu kalau bisa kita praktikkan langsung. Kalau kita lagi baca Al-Quran itu harus bagaimana bagusnya, bagaimana yang benar itu harus kita praktekkan benar-benar. Nah, tokohnya ini pertama, untuk melihat makna pembaruan, kita lihat dari kondisi yang melatar belakangnya. Yang pertama, ini ada gerakan dari abad ke-17 Masehi sebagai respon terhadap keadaan umat Islam, sehingga terjadi aktivitas pembaruan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Yang ketiga, Syekh Ahmad Syirkindi Wiyullah. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pada masanya, tokoh-tokoh pembaruan pada masanya. Mereka ini membuat gerakan-gerakan pembaruan Islam yang lebih baik lagi sampai saat ini. Kalau untuk tokoh di Indonesia, tokoh pembaruan di Indonesia, saya itu tahu satu, pendidikan Islam di Indonesia itu namanya Qiroati. Qiroati ini adalah metode
sebuah metode pembacaan Al-Quran yang mana itu dia sangat jelas, cepat, tepat, dan benar. Itu moto mereka. Jadi kalau A ya A, kalau I ya I, kalau U ya U, kalau O ya O. Jadi vokal dalam metode qiraat ini sangat penting, dan pencetusnya ini adalah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkazi. Nah, beliau ini sudah mendirikan metode qiraat ini kalau nggak salah dari tahun 2001 kalau nggak salah. Nanti kalau salah, bentar saya cari dulu ya. Maaf tadi saya salah. Jadi metode qiraat ini sudah berdiri sejak tahun 1986. Nah, Kiai Haji Dahlan Salim Zarkazi ini membuka TK Al-Quran. Ini beliau buat metode sendiri dengan target 4 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Jadi di qiraat ini terdapat step by step untuk sebelum mencapai Al-Quran itu ada kayak perjilidnya gitu. Jadi perlahan-lahan ini kayak belajar Iqra, cuma lebih jelas, cepat, benar, dan tepat. Beliau ini sangat luar biasa gitu. Bahkan target beliau ini kan 4 tahun ya. Nah, di luar dugaan, dalam 2 tahun ini muridnya itu telah menghatamkan Al-Quran dan mampu membaca dengan baik dan benar tajwidnya dan bertajwid. Wah, keren sekali ya. Nah, beliau ini adalah tokoh besar dalam sebuah lembaga qiraat yang sampai saat ini sudah sangat besar. Kalau di Indonesia pasti tahu ya, terutama di Jakarta ini ada di sekolah Al-Azhar, itu juga menggunakan metode qiraati yang saya tahu tuh anaknya kecil-kecil gitu, anak SD, anak TK, mereka udah belajar qiraati sejak kecil sekali. Jadi mereka mengaji dengan metode qiraati dan mereka senang gitu ya. Mungkin ada banyak sekali lembaga-lembaga pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, cuma saya salah satunya tahunya itu gitu. Nah, mungkin di penghujung ini itu tadi materi terakhir kita sebagai akhir dari video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tadi sebelum video-video sebelumnya terdapat kesalahan pengucapan saya dan kekeliruan dalam penyampaian saya untuk menjelaskan materi tentang ilmu ini, ilmu dalam berbagai bidang pada pandangan Islam gitu. Mungkin cukup sekian aja dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.